Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita akan lanjutkan kajian kita masih menyingkap rahasia dari nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan malam ini kita sudah masuk pada halaman ke-263, Ismullahi Al-Muqitu Al-Wasi'u. Nama Allah Al-Muqit, yang berkuasa, Al-Wasi', yang maha luas. Nama Allah Al-Muqit tercantum di dalam dua ayat dalam Quran. Pertama surah An-Nisa ayat 85 sebagaimana dicantumkan di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibu minha wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflu minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita." Barang siapa yang memberikan syafaat, maksudnya membantu dalam perkara yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Tapi barang siapa yang memberikan syafaat bantuan kepada perkara yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian dosa dari perbuatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di sini Allah mengatakan wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik. Bicara tentang nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Apa itu Al-Muqit? Para ulama menyebutkan beberapa makna tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Al-Muqit, ada 3 makna yang masyhur dari kalangan para ulama. Makna yang pertama, maksudnya Al-Muqit artinya Al-Qadir. Dan itu semakna dengan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa dan maha mampu. Maka sama juga dengan wa kana Allah ala kulli syai'in muqita, artinya dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Lalu kalau seandainya makna Al-Muqit sama dengan Al-Qadir, kenapa kemudian diulang? Makna Al-Muqit ini lebih khusus dibandingkan makna Al-Qadir. Karena makna Al-Qadir itu mencakup segalanya. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Tapi Al-Muqit Maha Kuasa atas segala sesuatu, maksudnya khusus pada perkara rizki yang Allah anugerahkan kepada hambanya. Karena makna ayat ini
siapa yang memberikan syafaat yang baik, maksudnya bantuan dalam perkara baik. Antum menjadi wasilah saudara antum bekerja di sebuah perusahaan, berarti antum sebagai syafaat perantaranya. Ataupun antum membantu orang untuk membuka usaha antum modali, karena syafaat antumlah dia akhirnya sukses usahanya. Lah ketika kita ini memberikan syafaat dalam bentuk bantuan, akhirnya kemudian sukses orang ini, siapa yang membuat sukses? Allah. Bukan karena kita memberi bantuan berupa modal, tetapi yang menjadikan kemudian dia sukses dan kaya akibat modal yang kita berikan kepadanya bukan karena modal kita, bukan pula karena kecerdasan dia mengelola modal kita, tetapi kekayaan itu Allah berikan kepadanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu menjadikan orang fakir menjadi kaya, orang yang awalnya bangkrut menjadi sukses. Itulah makna al-muqit. Jadi dia lebih khusus dibandingkan kalimat al-qadir. Adapun makna yang kedua, bahwa al-muqit artinya al-hafid. Al-hafid alladhi yahfadul abdan bi'isalil aqwati biha. Al-hafid itu artinya yang menjaga. Lalu apa yang dijaga? Yang dijaga adalah al-aqwat. Al-aqwat itu identik dengan makanan ataupun minuman bagi manusia. Jadi Allah yang menjaganya. Di mana rizki yang berupa makanan, karena mukit itu diambil dari qut. Qata yaqutu qutan. Qut itu artinya sesuatu yang bisa menjadikan manusia hidup, dan itu dengan cara memakan sesuatu atau meminum sesuatu. Dengan makanan dan minuman yang memang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan layak untuk dimakan dan minum, itulah manusia menjadi hidup. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga rizki yang berupa makan dan minum yang diberikan kepada manusia. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ikan itu sehingga berkembang biak. Satu dunia nelayan mengambil ikan di lautan, maka ikan itu tidak akan pernah habis. Siapa yang menjaganya? Allah subhanahu wa ta'ala. Satu dunia orang panen buah-buahan, tetap saja buah-buahan itu ada, tidak pernah habis. Lalu siapa yang menjaganya sehingga tidak pernah habis buah-buahan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Biji-bijian, dedaunan dan begitu seterusnya yang bisa kita makan, itu semua Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Dari satu menjadi banyak, dari banyak menjadi banyak lagi. Bayangkan dari 2 ekor ayam saja, jantan dan betina, kalau dia bertelur, 10 telur menjadi 10 ayam. Nanti 10 ayam ini kemudian kawin lagi, berapa ayam lagi. Dan begitulah Allah kembangkan rizki-rizki manusia. Dan manusia tidak akan pernah kelaparan, karena rizki Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya di sini al-muqit artinya al-hafid, yang menjaga badan manusia dengan cara menyampaikan kepada manusia itu makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang dengannya dia bisa hidup. Itulah makna al-muqit yang kedua. Kemudian yang ketiga, makna al-muqit itu artinya al-muqtadir. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mentakdirkan setiap rizki manusia. Lalu apa bedanya kalau begitu dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq? Bukankah Ar-Razzaq juga zat yang maha memberikan rizki? Maka Ar-Razzaq itu sifatnya umum, di mana Ar-Razzaq itu memiliki makna rizki yang umum. Oksigen itu bagian daripada rizki kita.
kemudian anak istri, pasangan itu bagian daripada rizki. Kemudian pandangan, penglihatan, pendengaran, kaki yang bisa melangkah dan begitu seterusnya, termasuk alam semesta ini semua adalah rizki Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dimaksud di sini lebih khusus, Al-Muqit lebih khusus dibandingkan Ar-Razak. Di mana ini terfokus kepada takdir manusia soal yang berkaitan dengan al-aqwat atau qut, makanan yang dimakan dan minuman yang diminum manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan takdir apa yang bisa dimakan dan apa yang bisa diminum manusia. Maka dari sini kita tahu bahwa makanan makhluk Allah itu karena sudah ditakdirkan masing-masing, maka akan berbeda satu dengan yang lainnya. Makanan binatang akan berbeda dengan makanan tumbuh-tumbuhan. Makanan tumbuh-tumbuhan juga akan berbeda dengan makanan manusia. Makanan manusia akan berbeda dengan makanan jin akan berbeda dengan makanan para malaikat dan begitu seterusnya. Dan Allah sudah mentakdirkan masing-masing, jangan lagi yang beda jenis. Yang satu jenis saja berbeda-beda. Hewan saja makanannya berbeda-beda tuh. Ada yang bisa makan daging, tak bisa makan sayuran. Ada yang hanya bisa makan sayuran, dia tak bisa makan daging. Ada yang bisa makan dua-duanya. Manusia juga sama, berbeda-beda kan. Ada makanan tertentu yang kalau seandainya dimakan berbahaya sehingga tidak dia memakannya. Ada makanan tertentu yang kalau dimakan menyehatkan badannya sehingga dia terus makan makanan itu. Ada yang suka makan daging, ada yang suka makan telur, ada yang suka makan ikan dan begitu seterusnya. Artinya karena takdir makanan dan minuman itu sudah ditakdirkan Allah, maka satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Tentu Allah Subhanahu wa taala yang sudah mengaturnya karena Allah tahu maslahat kita makhluknya. Allah tidak menyamakan makanan itu satu jenis, tidak, tapi berbagai macam jenis sesuai dengan maslahat badan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah makna Al-Muqit, yang mentakdirkan setiap rizki yang lebih khusus yang berkaitan dengan makan dan minum untuk menyehatkan dan membuat kehidupan bagi manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada juga yang mengatakan makna Al-Muqit adalah Asy-Syahid, yang menyaksikan, Al-Hasib, yang membuat perhitungan dan lain sebagainya. Tapi yang jelas bahwa Al-Muqit adalah zat yang memberikan asupan makanan dan minuman kepada manusia. Dan ingat bahwa asupan dan minuman bagi manusia itu kan ada dua macam. Ada yang berkaitan dengan badan dan ada yang berkaitan dengan ruh. Adapun yang berkaitan dengan badan ma'ruf, sesuatu yang antum makan. Nasi, rendang, gulai, rawon, rujak dan macam-macam lah. Kemudian minuman dengan berbagai macam jenisnya, TO, TO Beng, apa semua, masuk semua. Itu yang berkaitan dengan badan. Dan cukup 1, 2, 3 kali saja sudah mencukupkan setiap harinya. Tapi di sana juga ada asupan, di mana asupan ini diberikan kepada ruh. Dan makanan ruh tentu akan berbeda dengan makanan badan. Karena ruh tidak akan menerima seperti yang dimakan badan. Adapun makanan ruh itu seperti iman, ilmu, zikir, ketaatan, ibadah dan yang semacamnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu kebiasaan dia kalau habis subuh dia tidak pulang. Maka dia akan terus berzikir, membaca Al-Qur'an mulai ba'da subuh sampai pertengahan duha. Ya jam 10 gitu, itu jam 11 baru balik. Tidak sarapan. Sehingga dikatakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Kenapa Anda lakukan seperti ini setiap hari?" Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, inilah makan pagiku, inilah sarapan pagiku. Yang kalau seandainya aku tidak sarapan seperti ini, maka badanku akan lemah.
Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan dengan cara berzikir dan membaca Quran dari ba'da subuh sampai jam 10 itu dianggap sarapan. Dan kalau seandainya luput satu hari saja, kata beliau, maka badan saya akan lemah. Dan ini Rasulullah kepada para sahabat ketika para sahabat berusaha untuk meniru Rasul ketika melakukan puasa wisal, puasa yang terus menerus bersambung gitu ya. Maka Rasul mengatakan kalian tidak akan sanggup melakukannya. Kenapa? Karena kalian tidak diberikan makan dan minum oleh Allah, sementara aku diberikan makanan dan minuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya aku bisa kuat puasa 2 hari berturut-turut atau 3 hari berturut-turut. Karena ini adalah kelezatan iman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan asupan kepada ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang al-muqit wa al-khaliqul al-aqwat. Maka dialah Allah al-muqit dan dialah pencipta al-aqwat. Artinya dialah yang menciptakan makanan, dia juga yang menciptakan minuman. Siapa yang menumbuhkan padi? Ketika kita letakkan biji padi, petani itu tidak bisa menumbuhkan padi. Dia hanya mengambil sebab dengan cara menyiram, kemudian memberikan pupuk. Adapun yang menumbuhkan padi itu Allah. Karena buktinya tidak semua padi yang ditanam petani itu sukses dipanen. Banyak juga yang gagal panen, kan begitu. Artinya mereka tidak sanggup menumbuhkan itu. Mereka hanya sekedar meletakkan. Yang menumbuhkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah khaliqul aqwat. Dialah penciptanya. Yang menciptakan biji-bijian kemudian mekar dan menjadi tumbuh-tumbuhan, akhirnya berbuah dan berbiji dan bisa dijadikan makanan ataupun minuman bagi manusia. Maka asar imannya adalah fawajaba syukru ala ni'amihil azim allati la tuhsa. Maka kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini tidak akan pernah bersyukur, tidak mengenal nama Allah Al-Muqit kalau kita tidak pernah merasakan lapar. Kalau kita tidak pernah merasakan lapar, coba lihat antum para pengungsi umpamanya, kan, akibat perang seperti di Palestina umpamanya. Bagaimana mereka susahnya makan. Terkadang bantuan diterjunkan dari helikopter, pesawat-pesawat ke lautan, berebut mereka. Seperti itulah kondisi mereka. Kita tidak pernah merasakan seperti mereka, sehingga kita ini tidak pernah merasa bersyukur ketika makan, ketika minum. Sementara mereka itu sangat bersyukur, karena kalau tidak makan dan minum mereka kelaparan dan bisa terancam dengan kematian. Satu hari Nabi SAW keluar bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Karena ketika itu Madinah mengalami paceklik hebat, sampai banyak orang yang kemudian mati kelaparan. Saat Nabi keluar dan berpapasan dengan Abu Bakar dan Umar, maka kemudian Nabi SAW bertanya, "Wa ma akhrajakuma?" Apa yang menyebabkan kalian keluar rumah? Maka keduanya mengatakan, "Al-ju' ya Rasulullah." Rasa lapar yang membuat kami tidak tahan tinggal di rumah. Kemudian keduanya bertanya kepada Nabi SAW, "Wa ma akhrajaka ya Rasulullah?" Lalu apa yang membuat anda keluar dari rumah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Al-ju'." Sama, aku juga lapar. Kemudian Abu Bakar menyingkap perutnya, rupanya ada batu yang dililit di perutnya. Maksudnya diletakkan batu kemudian dililit supaya menekan perut, supaya menahan rasa lapar. Kalau ditekan perutnya ke dalam sehingga lambungnya mengecil, sehingga akhirnya rasa lapar agak kurang. Ketika Nabi SAW menyingkap pakaiannya, rupanya batu yang diletakkan di perut Nabi justru 2 batu. Lebih lapar Nabi dibandingkan Abu Bakar yang hanya 1 batu, dan Umar juga hanya 1 batu. Intinya 3 orang ini sedang kelaparan. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, "Bagaimana kalau kita mendatangi rumah Abu Haytham?"
Kebetulan rumahnya berada di perbatasan kota Madinah. Berangkatlah 3 manusia mulia ini ke rumah Abi Tihan. Sesampainya di rumah sahabat ini, rupanya tidak ada, yang ada hanya istrinya. Karena tidak ada sahabatnya yang dicari, maka Nabi SAW menunggu di luar rumah. Selang beberapa waktu muncullah Abu Haytham ibn Tihan ini. Ketika melihat Nabi SAW senang, karena memang itu tamu yang sangat mulia. Kemudian bersegera mengambil pisau dan hendak menyembelih kambing yang sangat besar, kambing pejantan. Kata Nabi SAW, jangan kau sembelih kambing itu, pasti itu kambing kesayangan. Sebaiknya sembelih kambing ini saja. Kemudian Rasul mengisyaratkan kambing yang kurus. Akhirnya kambing itu disembelih. Kemudian setelah disembelih, istrinya masak kambing tadi. Kebetulan Abu Haytham ibn Tihan membawa kurma, tamar, dan juga air putih mineral. Kemudian setelah semuanya sudah siap, dihidangkan di hadapan Nabi SAW dan di hadapan Umar dan Abu Bakar. Daging yang masih mengepul asap karena baru dimasak, kemudian ada tamar, kurma kering, dan juga air mineral. Kemudian Abu Haytham ibn Tihan mengatakan kepada Rasul dan kepada kedua sahabat yang mulia, makanlah. Makanlah makanan yang ada di meja ini. Tiba-tiba Nabi SAW tidak makan. Justru Rasul menangis. Ketika Nabi SAW menangis, Abu Bakar ikut nangis. Tanpa tahu alasan kenapa Rasul menangis. Yang penting Rasul menangis, Abu Bakar mesti menangis. Berbeda dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an, dia justru bertanya kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis? Bukankah kita di sini diundang makan? Ini di depan kita, ini makanan enak, lezat. Kenapa kita tidak makan? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, sesungguhnya telah turun kepadaku surah wahai Umar. Kemudian Rasul membacakan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir sampai kepada yauma idzin thumma la tus'alunna yauma idzin anin na'im. Thumma la tus'alunna, sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang di hadapan kita ini. Di mana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dalam ayat yang lain, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Hendaklah manusia melihat tentang makanan yang dimakannya. Itu semua rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka semua akan ditanya. Minuman yang kita minum akan ditanya. Makanan yang kita makan akan ditanya. Lauk pauk yang kita masukkan ke mulut kita akan ditanya. Apakah ini benda halal atau haram? Dihasilkan dari halal atau haram? Ya. Dihasilkan dari syubhat atau tidak syubhatnya, semua akan ditanya. Satu biji nasi pun akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat Rasul menangis. Padahal kita tahu bahwa makanan yang diberikan Abu Haytham ibn Tihan ini enggak mungkin makanan haram. Apalagi yang memakannya Nabi dan Abu Bakar dan Umar, sahabat yang sangat mulia setelah Nabi SAW. Tidak mungkin kemudian Nabi SAW memandang makan itu haram. Tapi Nabi SAW merasa sedih. Kenapa? Karena di sana banyak orang lapar. Di kota Madinah itu kan sedang paceklik, banyak orang lapar. Sementara kita makan enak di sini. Sungguh nikmat di hadapan kita ini akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab walaupun itu hasil jerih payah kita, kalau tetangga lapar kemudian kita tidak memberinya, itu berdosa hukumnya. Walaupun tetangga tidak ikut sama sekali dalam mencari rizki, tetap kita dapat dosanya. Itulah ujian harta, ikhwan. Terkadang ujian harta itu kita yang lelah letih banting tulang, mengeluarkan keringat, keluar pagi pulang petang, kadang tidak bisa tidur malam, lelah letih dan begitu seterusnya. Tiba-tiba setelah harta itu kita dapati, kita harus berbagi dengan orang yang tidak ada kait mengait dengan pekerjaan kita. Dia bukan pemilik modal, dia tidak pernah membantu, kenal pun tidak terkadang. Tapi kenapa kita harus disisihkan untuk mereka? Inilah ujian harta di sini. Apakah kita sanggup kemudian memegang harta itu ataukah tidak? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi yang jelas bahwa al-malu salih li rajulin salih. Harta yang baik itu karena dipegang orang baik, sehingga bisa dizakatkan dan disedekahkan kepada yang lainnya.
Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka di antara asar keimanannya di sini fa wajaba syukruhu ala ni'amihil azimati allati la tuhsa. Maka wajib seseorang itu untuk bersyukur atas nikmat yang besar di mana nikmat itu tidak akan bisa dihitung. Wa man syakarallaha tahqiqa ubudiyyatihi wa tauhidihi wa kamali ta'alluqi bihi subhanahu. Dan siapa yang bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah mewujudkan penghambaannya, tauhidnya dan kesempurnaan ta'alluqnya, ketergantungan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun beberapa masalah yang berkaitan dengan nama Allah Al-Muqit. Pertama, seorang hamba harus menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makanan yang kita makan, minuman yang kita minum yang membuat kita ini bisa hidup dari mulai janin sampai keluar bayi sampai sekarang, maka itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita ingin mempertahankan rizki Allah berupa makanan dan minuman ini, perkuatlah tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau antum tatawakkaluna haqqa tawakkuli laruziktum kama yurzaqut thair." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, maka kalian akan diberikan rizki seperti burung diberikan rizki. Yaghdu himasan wa taruhu bitana. Keluar dalam posisi lapar, pulang sudah kenyang. Dari mana mereka dapat makanan? Bukankah mereka tidak seperti kita, punya ladang, punya sawah, punya pekerjaan yang jelas maksudnya ada gaji bulanan? Burung-burung mana ada kayak gitu? Mereka tidak bekerja di syarikat, di PT. Mana ada burung kerja di PT? Burung apa itu? Ya. Tetapi kenapa kemudian mereka lebih yakin dengan rizki coba? Sehingga kemudian karena mereka sangat yakin rizki itu datang dari Allah, sehingga Allah tidak membiarkan burung-burung itu lapar. Keluar saja lapar, pulang kenyang, bahkan bisa memberikan anak-anaknya makan. Itu karena kekuatan tawakal. Tawakal kepada Allah, kepada Zat Al-Muqit. Ya. Kemudian yang kedua, yang berkaitan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit adalah al-iman bismillahi al-Muqit. Ketika kita beriman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit, maka sudah seharusnya kita ini membalas kebaikan Allah yang sudah memberikan kehidupan dengan menjaga makanan dan minuman untuk kita, untuk semakin disibukkan dengan ibadah. Karena tujuan hidup kita itu bukan makan, juga bukan minum, tetapi makanan dan minum yang Allah anugerahkan kepada kita itu wasilah supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti binatang yang hanya makan, minum, buang hajat, tidur, sudah selesai. Seolah-olah itu yang dikejar setiap harinya. Karena orang-orang kafir itu seperti binatang juga. Mereka tidak punya tujuan hidup. Mereka setiap hari hanya mencari uang untuk rumah, kendaraan, makan, minum, lezat, kuliner, jalan sana, jalan sini. Persis seperti binatang. Tetapi orang-orang yang beriman tidak. Justru kayak rumah, kendaraan, pekerjaan, gaji, uang, ATM dan yang semacamnya, itu semua wasilah untuk apa? Litahqiqil ghayah, untuk mewujudkan tujuan inti penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi makanan dan minuman itu justru ketika kita diberikan nikmat bisa makan dan minum, harusnya semakin semangat ibadah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-iksar minal ihsan wat takhallus minal bukhli was suhi. Perbanyak berbuat baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mencontohkan kebaikannya kepada kita? Di mana Allah sudah memberikan banyak rizki kepada kita. Kita tidak pernah kelaparan, kita tidak pernah kehausan. Bahkan sebagian kita sehat, gemuk,
karena banyaknya makan dan minum. Maka tirulah akhlak Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang berbuat ihsan juga kepada manusia yang lainnya. Jadilah orang yang berbagi, jangan seperti orang bakhil. Allah saja tidak bakhil. Kenapa kita bakhil? Nah, ini di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muqit. Ya. Dan ingat bahwa kebakhilan itu tidak akan menambah harta. Sebagaimana orang dermawan juga tidak akan menghilangkan harta. Karena harta itu, makanan dan minuman yang kita minum itu semua sudah ditakdirkan. Kan tadi saya katakan bahwa di antara makna al-muqit adalah yuqaddir al-aqwat. Allah yang mentakdirkan makanan dan minuman manusia. Jadi tidak mungkin gara-gara kemudian kita bakhil, makanan kita tidak akan habis. Dengan banyaknya kita memberi, makanan kita akan habis. Semua sudah ditakdirkan kok. Anda mau bakhil tidak bakhil, tetap segitu rizkinya. Lalu apa yang ditakutkan? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara yang berkaitan dengan Ismullah Al-Muqit juga yang keempat, al-iman bismillahi al-muqit yujibu lil abdi dawamal iftiqari wal hajati ila Allah azza wa jalla. Ketika kita mengimani nama Allah Al-Muqit, maka kewajiban seorang hamba harus senantiasa kita ini merasa fakir, merasa berhajat, merasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa makanan pasti kita akan lemah, tanpa minuman pasti kita akan mati. Siapa yang sanggup bertahan 1 bulan tak minum? Tidak ada yang sanggup bertahan 1 bulan tidak minum bisa mati. Siapa yang bisa bertahan seseorang pamannya beberapa bulan tidak makan? Pasti dia akan sakit dan boleh jadi kemudian mengalami kematian. Sehingga kalau seandainya Allah mau menahan nih rizkinya kepada kita, di mana ladang tidak ada lagi yang panen atau gagal panen, air di mana-mana kering, tidak ada yang mengeluarkan air dari bumi, saya kira tidak akan menunggu bertahun-tahun 1 dunia bisa mati. Kalau tidak ada yang dimakan, tidak ada yang minum, 1 dunia bisa mati. Lah menunjukkan bahwa ketergantungan manusia kepada makan dan minum itu menunjukkan kita ini makhluk lemah. Karena ada ketergantungan kepada makan dan minum, di mana badan kita ini penuh dengan rongga, harus diisi makanan. Lah kalau kita sudah tahu kita makhluk yang lemah, sementara yang beri makan dan minum adalah Allah, maka sudah selayaknya seorang hamba itu merasa iftiqar, merasa berhajat dan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa sok cukup tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga di antara athar keimanan dari kalimat al-muqit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan dari athar juga bahwa kita harus senantiasa menjadikan nama Allah Al-Muqit dimasukkan dalam setiap doa-doa kita. Jadikan nama ini sebagai tawasul, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, agar rizki kita ini terjaga oleh Allah, agar rizki kita ini tidak terputus, agar rizki kita ini senantiasa ada, agar kita dihindarkan dari kelaparan, dihindarkan dari kefakiran, dan begitu seterusnya. Perbanyak menyebut nama Allah Al-Muqit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun tentang bagaimana caranya supaya kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak rezeki, betul-betul mengimani bahwa Allah itu Al-Muqit, tentu ada wasilah-wasilahnya. Pertama, perbanyak al-istighfar dan taubat. Karena istighfar dan taubat menjadikan Allah akan membukakan rizkinya kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika di zaman Nuh terjadi pacaklik hebat sehingga banyak kelaparan dan mati karenanya, maka kaum Nuh datang kepada Nuh alaihi salatu wasallam meminta solusi. Maka Nuh alaihi salatu wasallam memberikan solusi kepada mereka. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nuh mengatakan, beristighfar kalian, karena Allah itu zat yang maha pengampun atas dosa-dosa kalian dan zat yang maha pengasih atas kalian. Kemudian Nuh menjanjikan
buah daripada istighfar, yursilis sama alaikum midrara. Maka dengan istighfarnya kalian, kata Nuh, Allah pasti akan hujani. Dan hujan itu air, dan air itu adalah pusat kehidupan. Cukup sampai di sini? Tidak. Allah mengatakan wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Allah perbanyak harta dan kekayaan kalian, serta Allah perbanyak anak dan turunan kalian. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan suburkan ladang dan sawah kalian. Allah akan aliri sungai-sungai kalian. Malakum gimana ayatnya? Wa yaj'al lakum anhara. Intinya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak diagungkan oleh kalian kalau sudah tahu bahwa Allah yang memberikan rizki kepada kalian. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa istighfar, memperbanyak istighfar akan menggugah al-mukit. Allah Subhanahu wa taala menjaga rizki-rizkinya kepada kita, terutama yang berkaitan dengan makanan dan minuman kita. Kemudian yang kedua, taqwallah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah yang mengatakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan jalan keluarnya. Bahkan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka takwa juga bisa menggugah Zat yang Maha Al-Mukit, memberikan rizkinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian at-tabkir fi talabi rizki. Berpagi-pagi dalam mencari rizki, jangan malas. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah mendoakan umatnya dengan mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Waktu pagi, waktu berkah. Maka lihat orang-orang kafir itu terkadang sebelum subuh mereka sudah ke pasar kan? Ya, karena memang intinya mengejar dunia. Tapi umat Islam ya tentu salat subuh dulu. Kemudian berzikir, meminta kepada Allah, karena rahasia rizki manusia itu ada di pagi hari. Minta kepada Allah di waktu antara subuh dan terbit matahari itu, agar hari itu dia mendapatkan rizki, hari itu mendapatkan rizki yang baik dan halal, hari itu dimudahkan rizkinya. Minta kepada Allah sebelum berangkat kerja itu, karena di situ rahasia rizki tersembunyi. Kemudian juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat. Karena Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Siapapun yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya untuk kalian. Dan banyak sekali amalan-amalan yang bisa menggugah nama Allah Al-Mukit untuk senantiasa mengirimkan rizki berupa makanan, minuman, yang dengan itulah kita bisa hidup di dunia ini. Wallahu alam. Inilah diantara makna nama Allah Al-Mukit. Baik, sampai di sini satu saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Mengenai tadi yang sampaikan gitu aja dari pagi hari dan doa Nabi Muhammad itu. Bagaimana jika dulu waktu saya masih kerja di pabrik itu kerja malam? Nah, itu bagaimana dengan hubungannya dengan yang tadi? Iya, sip-sipan kan? Iya. Iya. Ya itu kan terkait dengan aturan PT kan itu. Tapi yang jelas bahwa kerja di malam hari itu menyelisih fitrah. Allah sudah jadikan ada siang ada malam. Dari suhu saja Allah bedakan. Di mana malam itu agak redup, pakai bulan, agak dingin, pas untuk istirahat. Tapi kalau siang itu panas, sorot matahari, belum lagi gaduhnya manusia, sehingga susah untuk beristirahat. Memang digunakan untuk bergerak. Dari cuaca saja sudah kita tahu bahwa mana untuk waktu istirahat, mana untuk waktu bergerak. Kenapa siang itu waktu bergerak? Makanya Allah tambah cahayanya supaya menggugah darah kita, supaya kita itu bergerak kan itu. Jadi sebenarnya kalau bekerja di malam hari itu menyelisih fitrah. Dan kalau sudah menyelisih fitrah biasanya membahayakan kesehatan. Membahayakan kesehatan. Karena bagaimanapun tidur malam walaupun hanya 3 jam,
atau 4 jam itu lebih sehat dibandingkan tidur siang walaupun sama waktunya 2 jam 3 jam, karena memang menyelisih fitrah dan menyelisih sunnah juga. Cuman kan masalahnya kan aturan di PT bukan aturan kita yang main. Kalau yang punya PT Ustadz ya mungkin lain lagi. Ya walaupun Ustadz belum tentu juga kan, kalau sudah nampak dunia di depannya nggak peduli mau siang malam pasti dikerjakan orang tuh. Tetapi bukan berarti bekerja di malam hari tidak boleh. Hukumnya boleh-boleh saja. Boleh kerja di malam hari, tidak ada larangan kan itu. Cuman menyelisih fitrah manusia. Fitrahnya manusia malam hari itu istirahat, siang hari bergerak kan itu ya. Itu saja sebenarnya. Tapi secara hukum ya tidak ada, boleh kerja di malam hari asal kerjanya halal ya. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.